Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto mengatakan, dari awal kami menduga kegagalan konstruksi menjadi penyebab utama. Karena itu kami ingin melibatkan ahli teknik sipil dan ahli bangunan untuk memberikan analisis resmi. Nah, ini logis, memang harusnya diinvestigasi dulu, dicari di mana permasalahannya, ditangkap tokoh-tokoh yang bermasalah. Setelah semua clear, barulah kita ngomongin solusi. Jangan kayak Pak Menteri PU, belum siap semua tiba-tiba menaruhkan diri untuk membangun ulang pondok pesantren pakai uang APBN kita. Pak Menteri, kalau nggak sanggup jadi menteri, mundur aja Pak. Jangan suka-suka Bapak pakai uang negara untuk bangun bangunan swasta. Lagi pula ini bukan disebabkan bencana alam loh. Menteri PU bilang Ponpes Al-Khazini bakal dibangun ulang pakai APBN. Guys, setelah mengalami insiden roboh dan menimbulkan puluhan korban jiwa, kemarin Menteri PU Dodi Hanggono menyatakan akan membangun ulang pesantren Al-Khazini pakai dana APBN agar bangunannya berkualitas sesuai standar. Menurut Menteri Dodi, Ponpes Al-Khazini akan lebih murah dibangun ulang dibandingkan tambal sulam. Menteri Dodi juga bilang tidak menutup kemungkinan pihak swasta bisa ikut membantu mendanai pembangunan ulang Ponpes. Nah, menurutnya, aslinya masalah Ponpes ini masuk Kementerian Agama, tapi karena robohnya kemarin jadi kondisi darurat nasional, maka Kementerian PU ikut turun tangan. Selain itu, Menteri Caimin juga membuka pengaduan jika ada bangunan sekolah dan Ponpes yang rawan rubuh dan bantuan butuh dana sesuai arahan Presiden sebelumnya. Gimana nih Ya, ini takdir, tapi harus sadar 67 santri meninggal dunia, 104 selamat, ratusan luka-luka. Dan ini bukan kasus biasa. Di tengah reruntuhan musola, para orang tua menatap tanah yang menelan anak-anak mereka. Sebagian hanya bisa mengenali nama, bukan wajah. Banyak yang berkata, kami ikhlas, ini takdir dari Allah. Begitu juga kalimat pondok pesantrennya. Kalimat yang terlihat tenang diucapkan tapi getir kalau diucapkan di depan puing-puing yang tak seharusnya runtuh. Kenapa? Fakta di lapangan jelas. Menurut Bupati Sidoarjo, bangunan 4 lantai itu diduga berdiri tanpa izin, fondasinya lemah, kolomnya tidak sesuai beban, dan perancangannya menurut ahli hanya untuk 1 lantai. Dan ini bukan kasus tunggal. Dari 42.000 pondok pesantren di Indonesia, hanya 50 yang memiliki izin bangunan resmi. Artinya, lebih dari 99% berdiri tanpa pengawasan konstruksi yang layak. Kepala pondok pesantren semestinya tidak cukup hanya berkata ini takdir. Puluhan santri wafat bukan ujian kesabaran, ini alarm besar tentang kelalaian. Dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Setuju gak? Polisi sudah janji akan mengusut, tapi publik berhak tahu siapa yang lalai, siapa yang menutup mata, siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Kita turut berduka, tapi berduka bukan berarti berhenti berpikir. Mengikhlaskan tanpa mencari sebab bukan keikhlasan, itu pembiaran. Iman tidak berarti menutup mata, dan kesabaran tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan keadilan. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adat. AHY bakal tindak tegas pondok pesantren tanpa izin bangunan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan menindak tegas pondok pesantren yang belum mengantongi izin bangunan. Langkah ini diambil setelah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengungkapkan bahwa hanya 50 ponpes di seluruh Indonesia yang telah memiliki PBG dari total lebih dari 42.000 ponpes. Kedepan, bersama Kementerian PU dan pemerintah daerah, kami akan menertibkan serta memastikan seluruh bangunan infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pondok pesantren memiliki kekuatan dan keamanan yang memadai, ujar AHY di Jakarta Pusat. Senin, 6 Oktober 2025. AHY juga menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi ambruknya Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan banyak korban jiwa. Ia menilai insiden itu menjadi pelajaran penting agar standar keamanan konstruksi dipatuhi secara ketat. Kita sangat berduka atas insiden robohnya pondok pesantren di Sidoarjo yang menewaskan banyak anak-anak. Ini harus menjadi peringatan agar tidak terulang lagi, tegasnya. Menurut AHY, sejak awal pemerintah berfokus pada penyelamatan korban. Namun, kondisi bangunan yang parah membuat proses evakuasi berjalan sulit. Ia menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur dalam setiap pembangunan fasilitas publik. Lu lihat nih, beli mobil elit, bikin tiang sulit, Shibal. 54 orang meninggal dunia gara-gara kerakusan Anda. Ponpes, pengurus Ponpes Al-Khazini Anda dengar ya. Kalau yang bilang ini adalah takdir Allah dan harus ikhlas, bagaimana dengan nasib-nasib orang Palestina? Itu takdir Allah loh. Atas izin Tuhan itu mereka digituin sama orang Israel. Tapi apakah kalian diam? Apakah saya diam? Enggak kan? Kita bersuara membela keadilan untuk orang-orang di Palestina. Betul, apa yang terjadi di atas Ponpes Al-Khazini,
rubuh itu karena atas seizin dan takdir dari Allah, tapi ada kelalaian manusia di sana. Dan ketika ada kelalaian manusia di sana, maka manusia harus dihukum di atas itu. Jangan jadikan takdir Allah sebagai tempat untuk cuci tangan, tidak untuk bertanggung jawab. Kelalaiannya adalah pertama tidak ada IMB, konstruksinya asal-asalan, keserakahan karena harusnya gedung yang cuma dibikin 1 lantai dibikin jadi 4 lantai. Mau pemuka agama siapapun, mau pastor, mau pendeta, mau kiai, mau pengurus ponpes, kalau salah di atas hukum dan menghilangkan nyawa begitu banyak orang, 54 orang nyawa menghilang, Anda harus dihukum dan bertanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab atas hal itu. Jadi jangan cuci tangan atas nama takdir Tuhan. Betul kalau itu memang takdir Tuhan, kalau kalian mau berpikir demikian, tetapi takdir Tuhan di situ ada kelalaian manusia, di mana kelalaian manusia itu bisa dijerat oleh hukum. Stop fanatik, pakai logika. Kiai mondar-mandir pakai Pajero, istrinya meluncur santai dengan Alphard. Tapi giliran pondok dibangun, yang turun tangan justru para santri. Jadi tukang dadakan demi hemat biaya. Tapi ketika bangunan runtuh, mereka tiba-tiba disebut syahid. Semua dibungkus manis dengan kata takdir. Hebat ya, dagang pahala, untungnya dunia, bungkusnya surga. Ya, ini dia musibah ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khazini, Sidoarjo. Bukan cuma soal duka, ini tragedi yang menelan puluhan nyawa santri dan melukai ratusan lainnya. Bangunan ini baru aja selesai pengecoran lantai 3. Tapi ternyata pembangunannya nggak punya izin, nggak sesuai kaidah teknis dan dikerjakan oleh para santri itu sendiri. Ya, santri teman-teman, anak-anak yang seharusnya belajar ngaji, bukan ngangkut material bangunan. Kesaksian orang tua santri bilang, anak mereka sering disuruh bantu pengecoran, bahkan dijadikan hukuman kalau melanggar peraturan. Padahal, kata pakar teknik dari ITS, bangunan ini awalnya itu dirancang untuk 1 lantai aja, nggak bisa 2-3 lantai, tapi pengurus terus nambah lantai tanpa perhitungan resiko. Dan yang paling ironi, begitu bangunan terjadi, ya semua berlindung di balik kata takdir. Padahal ini bukan soal takdir, ini soal tanggung jawab tentang nyawa yang hilang karena keserakahan dan kelalaian yang dibungkus dengan jubah kesolehan. Kiai boleh dihormati, tapi bukan berarti nggak bisa dikritik, teman-teman. Jangan sampai kesalahan kayak gini terus disucikan atas nama agama. Kalau pondok dibangun dengan keringat santri tapi roboh karena kasus dan cerobohnya, ini bukan takdir, ini kezoliman. Dan kalau kita diem, teman-teman, jangan kaget kalau besok ada lagi pondok roboh dan lagi-lagi mereka bilang ini ujian dari Allah, ini takdir. Ya, bahkan sampai ada salah satu orang tua korban yang menolak uang donasi atau uang bantuan karena anaknya menjadi korban dengan dalih minta doa kesucian, doa dari kiainya. Asli itu pemilik pondok pesantrennya, saya mohon maaf ya, itu SDM-nya rendah sekali. Kalau SDM serendah itu jangan bikin lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan itu orang-orang yang SDM-nya tinggi ngedidik orang-orang supaya SDM yang lainnya juga jadi tinggi. Mohon maaf, bukan mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Guru Gembul, tapi ketika antum mengatakan demikian, kami sebagai santri itu sakit hati dan sedih. Kenapa? Karena prinsip kami santri yaitu kullu syekhin syaihi wa kullu mahadin mahadi. Setiap guru adalah guru kami dan setiap pondok adalah pondok kami. Kalau antum mengatakan demikian pada salah satu guru kami, maka se-Indonesia, santri se-Indonesia akan turut bersedih atas statement yang disampaikan oleh antum. Maka kami mohon maaf sebesar-besarnya, antum tidak usah mengatakan demikian, karena memang pondok pesantren Al-Khazini sedang mendapatkan musibah. Otomatis juga guru kita di sana juga mengalami musibah, tidak tenang dan lain sebagainya. Maka tidak usah mengatakan demikian. Ini murni karena musibah, bukan karena kurangnya SDM dari pengurus atau pengasuh di sana. Ini karena musibah, dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah-musibah yang akan datang. Khususnya guru-guru kami, kita semua saudara-saudara kami, dan semuanya santri di Indonesia. Mohon maaf, respect kepada ilmu panjenengan. Pelanggaran hukum di situ adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu.
kejadian. Dan pada saat hari Senin itu pagi beliau sekolah, Arul ini kan panggilan Arul sama Haikal ini ke atas, Pak, melihat orang ngecor. Berarti di situ kan ada aktivitas ngecor, dan juga di bawah ada orang sholat. Sebetulnya itu kan SOP-nya dari mana kan? Kalau memang ini ada, saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, ya harus diproses siapapun itu. Tidak memandang itu status sosial siapa, hukum harus ditegakkan. Gitu. Perwakilan Pondok Pesantren Al-Khazini akhirnya angkat bicara. Pihak pondok meyakini para santri yang wafat dalam tragedi ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di sisi lain, tim penyidik Polda Jawa Timur pada Selasa mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di area bekas reruntuhan musola Ponpes Al-Khazini, Puduran, Sidoarjo. Olah TKP ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mengusut adanya dugaan unsur pidana di balik tragedi ambruknya bangunan musola yang menelan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas memastikan proses penegakan hukum akan tetap dilakukan setelah tim fokus menyelesaikan proses kemanusiaan, yakni evakuasi korban. Selain mengambil sampel barang bukti, penyidik Polda Jatim juga melibatkan sejumlah tim ahli konstruksi dan teknik sipil dari Institut Teknologi 10 November. Keterlibatan para ahli ini penting untuk menganalisis struktur bangunan, kualitas material, dan prosedur pembangunan musola yang diketahui masih dalam tahap proses renovasi pembangunan saat ambruk. Semalam kami sudah melepas kolom yang tertabrak yang miring, kolomnya, cantolannya sudah kita lepas, dan kita berani membongkar semuanya. Alhamdulillah semua selesai, aman. Kita lihat bangunannya masih berdiri dengan baik. Saya sudah periksa rata-rata yang ada itu ternyata rata lama, sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan pembongkaran ini dengan baik. Tapi hal kebersihan saja dibawa komando Basarnas. Khonita muda, ini harus diusut sih meskipun keluarga ikhlas ridho. Ini bukan delik aduan, harus ada yang bertanggung jawab. Oke, ini ada statement dari salah satu wali santri ya, kita coba dengar statementnya. Saya melihat di situ juga ada kelalaian manusia. Kalau memang ada kelalaian manusia di situ ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Nah, jadi Bapak Fauzi ini salah satu wali santri memang kalau memang di situ ada kelalaian berarti memang harus ada yang bertanggung jawab gitu ya. Dengan ini judul beritanya itu tragedi ambruknya Ponpes, siapakah yang bertanggung jawab ya. Kemudian yang kedua adalah ini salah satu pakar hukum pidana ya, dari judul beritanya hukum bergerak, pakar semua pihak pendiri Ponpes ambruk harus diperiksa ya. Harus dicari pihak bertanggung jawab gitu. Karena ini memang kalau memang ini di sini ada unsur kelalaian gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dari pakar hukum pidana juga ya. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Kita coba dengar statementnya. Pertanggungjawaban pertama adalah bagaimana siapa yang membangun itu. Nah, siapa yang membangun ya? Berapa? Ya, itu dia. Siapa yang melakukan perencanaan? Nah, jadi salah satunya itu guys. Jadi memang kalau memang ini ada unsur kelalaian, pastinya nanti dari pihak yang berwenang ya. Takut azab, justru yang nutupin kesalahan pakai dalih agama itu yang paling dekat sama azab. Bro, ini bukan soal ikut campur urusan pondok atau bukan wali santri. Ini soal kemanusiaan. 67 nyawa melayang dan lu malah sibuk nyerang orang yang ngingetin. Kalau setiap kritik dibilang takut azab, terus siapa yang mau ngingetin kalau ada kelalaian? Nabi aja ngingetin umatnya buat pakai akal dan tanggung jawab, bukan asal pasrah dan bilang udah takdir. Kalau semua kesalahan ditutupi pakai kata takdir, kapan kita bisa belajar dari tragedi kayak gini dan nggak keulang lagi? Takut azab itu bagus, tapi lebih takutlah kalau kita diem lihat korban nggak dibela. Karena kadang azab bukan turun buat yang ngomong, tapi buat yang pura-pura nggak tahu salah. Ambruknya gedung musola Al-Khazini ini merupakan kegagalan struktur. Jadi apa yang dimaksud dengan kegagalan struktur adalah di mana elemen-elemen struktur yang ada itu tidak mampu menerima beban-beban yang bekerja. Ini yang menjadi hal penting yang perlu saya sampaikan. Kami hanya mendesak saja, ini kan sudah urusannya bukan regional lagi, urusannya sudah nasional. Ya internasional pun juga sudah memantau.
Jadi baiknya ini dilakukan diteruskan aja. Kalau memang pun ada pemeriksaan ya secara objektif itu dilakukan saja. Kalau untuk keluarga hanya mendesak itu aja supaya ada pertanggungjawaban. Artinya setuju untuk ranah hukum gitu ya, Kak? Setuju sekali. Karena bentuk-bentuk kelalaian ini supaya tidak terulang kembali. Meskipun pada akhirnya kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Lagi-lagi harus diingatkan berulang-ulang kali diingatkan. Apalagi ini menimpa korban kebetulan keponakan saya sendiri. Kiainya wirawiri menggunakan Pajero dan motor spotnya. Ibu Yai melenggang dengan santai menggunakan Alphardnya. Ketika ada pembangunan pondok, para santri menjadi kuli dadakan. Namun ketika pondoknya ambruk, para santri langsung dikasih gelar syahid dan dibungkus oleh takdir. Begitu indah ya. Bisnis berasa surga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka